Allow me to welcome Bapak Muhammad Ilhami as Senior Business Development of Statista. He will share with us a number of insights on forthcoming e-commerce trends to look out for in the year 2023, serving as a valuable source of knowledge for us all as industry practitioners. Bapak Muhammad Ilhami, the floor is yours. Okay, thank you very much. Good morning, everybody. Good morning, thank you. And I really looking at a big spirit in this event, in this session. So it should be in English, right? Yes. But I can talk in Bahasa Indonesia because I'm from Indonesia anyway. So we'll talk in Bahasa Indonesia, if you don't mind. All right. So. My name is Muhammad Ilhami. I'm a senior business development from Statista. If you looking from all kind of data, or reliable data and fast data, then you go to www.statista.com. Oke, sambil menunggu, terima kasih Pak Brian, Pak Tri, dan teman-teman yang lain atas waktunya, dan benar-benar blessing gitu ya, Circle bisa membuat event seperti ini, sebesar ini, dan kami memahami dari Statista bahwa how to-nya itu Circle yang tahu. Gimana sih bikin e-commerce, end to end itu Circle yang tahu. Gitu. Jadi Statista itu kita kasih tahu why-nya. Kenapa harus masuk e-commerce? Mulai dari new entrepreneur, UMKM, atau big businesses yang dari konvensional mau pindah ke e-commerce, kita kasih tahu why-nya. Tadi Pak Tri juga sudah jelasin, kita growth loh e-commerce kita. Pandemic or non-pandemic kita growth. Sementara untuk Statista kita cuma kasih datanya aja, kita kasih statistiknya aja, yang bisa bikin bapak-bapak, ibu-ibu bisa lebih yakin terhadap bisnisnya masing-masing, industri masing-masing. Oke, thank you. Next, saya akan sedikit menjelaskan mengenai e-commerce insight untuk Indonesia dan gimana sih Indonesia 5 tahun berikutnya di dunia e-commerce. Kita punya banyak positive thinking mengenai Indonesia ataupun negative thinking mengenai Indonesia after COVID. Ya mungkin agak berkurang nih growth-nya. Atau kita yakin tumbuh terus gitu ya. Dan setelah masa-masa itu ternyata kalau saya lihat Indonesia e-commerce kita itu tahun 2027 kita akan ngalahin Jerman dan Amerika. Tepuk tangan dong Indonesia. Tahun 2027 penetrasi kita akan lebih besar daripada Jerman dan Indonesia. Dan ini harusnya memberikan kita semua bangsa Indonesia keyakinan untuk masuk e-commerce, market e-commerce saat ini juga. Seperti itu. Ini adalah statistiknya, jadi di statistik agak-agak membosankan karena semuanya berbasis data. Tahun 2017 kita 26,5%, 2022 64,9%, 2027 kita akan masuk di 85,5% penetrasi kita. Melebihi Jerman dan Amerika, di bawah sedikit dari China. China 93,4%. Dan ini benar-benar good news buat kita. Makanya kenapa banyak perusahaan luar negeri dari China ataupun dari India itu masuk ke market Indonesia. Mereka lihat datanya, Indonesia itu adalah market yang sangat menarik. Indonesia have big market and very interesting market. So ini data yang kedua mengenai Indonesia, 2/3 konsumer itu spending di Indonesia itu online. Kita tahu bahwa kita sering beli online ya, kita purchase online, tapi kita nggak tahu angkanya, ternyata 2/3. 64% itu kita purchase online. Tanpa kita pahami, tanpa kita tahu, ternyata angkanya seperti ini. China lebih tinggi dan lainnya di bawah. Itu saat ini. Jadi ini sangat menarik untuk kita lihat. Nah ini Indonesia, e-commerce revenue development di Indonesia, itu seperti apa? Tahun 2023 masih 44 ribu million US dollar, coba lihat 2027, dari Statista forecast kita itu 66.600 million US dollar. So the growth is very big. Circle punya kesempatan besar nih untuk growth nih.
Jadi kalau kita nggak ngambil market saat ini, 5 tahun ke depan itu sayang banget. Begitu juga teman-teman yang punya bisnis ataupun bergerak di e-commerce, it's the time untuk masuk market e-commerce. Growth-nya berapa persen? Di 2024 13%, 2025 14%, 2026 agak menurun 7% dan 2027 7%. Ini still angka yang masih bagus. Seperti itu. Jadi coba kita lihat lagi angkanya dan kita lihat lagi produk yang kita jual. Kita ancar-ancar lagi gimana sih ceritanya, strateginya gimana sih masuknya. Tanya sama Sirko end to end. Dari bikin online store, mau bikin channelnya, dan seterusnya bisa lihat ke marketplace enabler-nya atau lihat bisnis kita juga masing-masing. Jadi lihat secara overall Indonesia growth very good. Bahkan melebihi dari market secara global. Indonesia secara umum di luar e-commerce juga. Seperti itu. Nah sekarang saya akan memberikan sampel e-commerce market by industry. Jadi sebenarnya di Statista itu banyak banget industri ataupun sub-industri ataupun produk yang kita punya market insight-nya, tapi saat ini saya akan memberikan sampel, beberapa sampel, ada 3 sampel yang akan saya kasih lihat, yang mungkin nanti kalau memang mau menanyakan tinggal nanyakan langsung ke Statista, tinggal lihat di website kita. Oke, ini kita akan masuk ke skincare, kayaknya sekarang lebih banyak perempuan yang pengen glowing mukanya. Kita lihat market skincare itu gimana sih? Market skincare tahun 2023 itu 780 million US dollar dan masih growth sampai 2027. Lihat di 2020 ke 2021 lonjakannya luar biasa. Jadi teman-temannya di market skincare, CAGR-nya itu bisa 8,9% per tahunnya. Menarik sekali. Kita lihat industri yang lain. Healthcare industry, yang ini berbicara mengenai online share dan offline share. Di 2023 itu adalah 27%, ke 2027 itu 32,5%. Dan di bawah sini ada subkategori kita. Kita mau ngomongin analgesik, kalau mungkin teman-teman di pharmaceutical, mau ngomongin cold, OTC, pharmaceutical dan lain-lain, itu datanya ada semua di Statista dan kita tinggal lihat, tinggal olah dan tinggal tahu oh produk kita sebenarnya oke nih untuk kita jalanin terus, oke nih untuk kita invest di sini, oke nih untuk kita bikin marketing yang gede-gedean misalkan. Jadi strategi dan decision-nya itu ada di Bapak Ibu sekalian. Statista hanya ngasih lihat faktanya, begini loh data-data yang ada di Indonesia. Satu lagi yang kami kasih lihat mengenai salah satu kategorinya yaitu elektronik, ini paling besar di Indonesia. Elektronik revenue development di Indonesia 2022 ke 2023 tipis-tipis, tapi 2024 meningkat ke 10.000 million US dollar. Ini sangat menarik, jadi yang jualan handphone, jualan laptop, jualan PC monitor dan lain-lain, data inilah yang dibutuhkan untuk teman-teman semua, seperti itu. Jadi dari berbagai industri saya belum melihat tren yang menurun, semuanya growth, semuanya meningkat, seperti itu. Nah ini adalah data kita untuk consumer electronic market. Nah kita akan ngomongin mengenai social commerce. Data-data mengenai social commerce, sebenarnya banyak sekali data yang ada di Statista, cuman saya harus memilih beberapa data yang mungkin lebih menarik untuk teman-teman sekalian. Social commerce itu berkembang. Di Jerman sekarang sudah menjadi perhatian, tapi kayaknya sepertinya di Indonesia udah biasa gitu social commerce. Jualan lewat Instagram, jualan lewat Facebook, jualan lewat TikTok itu sudah seperti hal yang biasa. Cuman di Jerman atau di Eropa ini masih suatu hal yang baru, makanya masuk di social commerce 2-3 tahun terakhir ini di data Statista. Nah ini menarik banget, consumer who have tried making purchase on social media in August 2022 tahun lalu ya, itu ever try nyobain beli lewat social commerce 86%. Jadi dari seluruhnya 86% udah nyobain loh, beli lewat Instagram, beli lewat TikTok, ataupun beli lewat Facebook dan lain-lain. Baru 14 yang belum nyobain. Jadi
awareness untuk beli, journey untuk membeli itu udah ada di sana. Tinggal bagaimana teman-teman memberikan customer journey-nya terbaik, layanan yang terbaik dan seterusnya. Itu yang akan membuat pembeli beli lagi. Tapi mereka sudah mulai nyobain masuk ke social commerce. Berikutnya ini mungkin umum ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Untuk yang platform mana sih yang dibeli ini tahun 2023 Februari di Indonesia? Itu TikTok nomor 1 55%, Instagram nomor kedua dengan 48%, Facebook 38%, dan YouTube 19,41%, Twitter dan lain-lain. Jadi ini terlihat sekali purchase itu banyak banget di TikTok, seperti itu. Nah ini menarik karena saya statistik bagi berdasarkan gender. TikTok siapa yang paling banyak purchase-nya? Laki-laki apa perempuan? Perempuan 60%. Jadi kalau jualan buat perempuan TikTok paling pas. Gitu. Mereka paling sering menggunakan TikTok sebagai platform untuk membeli secara online, purchase online-nya. Dan menariknya ternyata Instagram itu hampir sama, male dan female, 49-47%. Nah ini Facebook kebalikan nih, Facebook tuh laki-laki ternyata ya. Mungkin beli spare part mobil gitu ya, atau beli alat elektronik itu di Facebook, purchase di Facebook gitu ya. Nah ini data-data ini yang mungkin bisa memberikan insight, memberikan decision bahwa kita strateginya harus gimana nih, ternyata datanya seperti ini. Nah itu teman-teman sekalian yang memutuskan dan kita hanya memberikan datanya yang ada di sini, seperti itu. Next. Oke. Nah ini terakhir sedikit mengenai digital payment. Jadi dari berbagai macam data tadi yang kita sudah perlihatkan kepada teman-teman semua, ternyata memang sangat menarik ya untuk e-commerce marketnya. Jadi sekarang waktunya untuk invest masuk di e-commerce, datanglah ke marketplace enabler-nya, buka toko online-nya, masuk ke sosial media, ini adalah waktu yang tepat. Dan untuk teman-teman di luar sana yang bisnisnya digital payment, ada Sendit, Doku, dan masih banyak lainnya, GoPay dan seterusnya. Ini sedikit saya kasih data mengenai digital payment di Indonesia. Ini 2017 sampai 2027, revenue-nya kayak gimana untuk digital payment. Dan tetap masih meningkat. Jadi dari berbagai faktor, e-commerce Indonesia meningkat. Tidak ada yang turun. Seperti itu. 2023 itu ada 77 billion US dollar, 2024 87 billion US dollar, sampai 2027 122 billion US dollar, sorry. Jadi meningkat digital payment-nya. Jadi startup baru yang masuk ke digital payment juga menarik bisnisnya. E-commerce itu menarik banget. Nah ini adalah number of user digital payment. Siapa sih pengguna, berapa banyak sih pengguna digital payment di Indonesia? 2017 sampai 2027 itu meningkat banget juga. Dari 2023 itu 196 million user, 196 juta user. 2027 247 juta user ya. Sekarang Indonesia populasi 270 juta. Artinya kalau 2023 196 juta, bisa kita lihat sendiri berapa persen ternyata pengguna digital payment di Indonesia. Ini berarti tidak ngomongin di Jakarta aja, tidak ngomongin di kota besar aja. Kita akan ngomongin termasuk ke daerah-daerah juga ternyata masuk di sini. Seperti itu. Ini adalah data yang dimiliki oleh Statista. Gitu. Jadi Statista melihat Indonesia sebagai sebuah tempat yang sangat menarik sekali dari sisi e-commerce, mau dari digital payment, mau dari market development-nya dan lain-lain. Dan seperti saya bilang sebelumnya, Statista memberikan why-nya. Kenapa kita harus invest di e-commerce? Kenapa kita harus bergerak di e-commerce? Yang sudah punya bisnis konvensional, kenapa harus mulai transformasi di dunia e-commerce? Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang juga sudah mulai rekrut divisi-divisi e-commerce-nya. Dia sudah mulai punya head of e-commerce, VP of e-commerce dan lain-lain, dan
semua bergerak ke arah yang sama. Dan saya yakin apabila kita bersinergi, seperti kata Pak Tri tadi, kita bersinergi bareng-bareng, marketnya sudah ada, growth-nya sudah kelihatan, tinggal strategi kita masing-masing seperti apa, itu yang akan menjadi pemenangnya. Seperti itu. How to-nya bisa nanya ke marketplace enabler dan lain-lain. Jadi ini adalah slide terakhir dari saya, sebenarnya tidak terlalu lama juga sepertinya, karena masih banyak data lain yang sebenarnya saya bisa kasih lihat, tapi ini adalah yang benar-benar mendekati e-commerce di Indonesia, seperti itu. Jadi sekali lagi kepada teman-teman semua, terima kasih, energinya bagus banget hari ini, dan saya harapkan kita bisa, tahun depan masih ada lagi ya Pak Brian ya? Jadi kita bisa kita bisa ketemu tahun depan lagi, dan mungkin tahun depan Statista bisa ngasih yang lebih, karena kemarin mepet banget waktunya, kayaknya seminggu 2 minggu gitu ya baru bisa ngobrol sama Circle. Cuman tahun depan kita bisa, mudah-mudahan bisa memberikan yang lebih lagi. Dan apabila kita ketemu di luar sana, kita bisa ngobrol data-data apa sih, kenapa sih datanya seperti ini, kenapa harus seperti itu, Statista kenapa harus bisa dipercaya, dan seterusnya. Kita bisa diskusikan di luar event ini atau session ini. Dan masalah server ini cukup atau ada perlu QA-nya, perlu nggak? Cukup ya? Baik, kalau gitu terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih.